Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah. Kembali kita berjumpa di perkuliahan kita dalam mata kuliah fikih jinayah, di mana pada kesempatan kali ini kita pada pertemuan ketiga yang akan membahas tentang sumber dan ruang lingkup fikih jinayah. Kawan-kawan semuanya, di pertemuan yang kemarin atau minggu yang lalu kita membahas tentang yaitu Islam dan fikih jinayah. Tentu pada pertemuan ini kita akan melanjutkan daripada materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum kita membahas tentang sumber dan ruang lingkup, ada baiknya kita yaitu memberikan pendahuluan terhadap materi pada kesempatan kali ini, bahwa kemarin dijelaskan Islam merupakan agama yang benar. Tampak di dalam kebenaran agama tersebut diantaranya yaitu syumuliyahnya atau cakupannya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Islam sebagai sebuah agama setidaknya berisi tentang 3 hal yang berkaitan dengan hidup manusia. Yang pertama adalah iman, di mana pembahasan iman ini erat kaitannya dengan persoalan akidah. Yang kedua berkaitan dengan Islam itu sendiri atau syariat. Kemudian berkaitan dengan ihsan yang berkaitan dengan akhlak. Jadi ada 3 hal di dalam kandungan agama Islam, di mana 3 hal ini adik-adik bisa lihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi ketika Jibril alaihi salam yaitu menyerupakan dirinya menjadi seorang manusia dan mendekati Rasulullah, kemudian dalam hadis yang panjang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan iman, Islam maupun ihsan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, akidah kemudian melahirkan ilmu tauhid atau akidah erat kaitannya dengan bahasan ilmu tauhid, syariah, kemudian muncul ilmu fikih, kemudian akhlak melahirkan ilmu tasawuf. Nah, pertanyaannya, lalu di mana posisi fikih jinayah? Sebelum membahas terkait dengan itu, kita lihat dulu bahwa pembahasan tauhid itu erat kaitannya dengan persoalan keimanan. Makanya membincang tentang tauhid tidak lepas juga, tidak bisa dilepaskan dari persoalan tentang konsep kekafiran, konsep kemusyrikan atau syirik, bid'ah, sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian membincang tentang syariah tentu erat kaitannya dengan persoalan hukum. Bagaimana kehalalannya, keharamannya, kesunahannya, dan seterusnya. Adapun kaitannya dengan persoalan akhlak atau ilmu tasawuf, maka yang dibahas adalah hal-hal yang patut maupun tidak patut. Nah, posisi fikih jinayah adalah posisi yang berkaitan dengan syariah, di mana dia membahas terkait tentang hukum-hukum yang boleh dan tidak boleh, yang haram dan yang halal, dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan jinayah. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika jinayah diartikan dalam bahasa kita sebagai persoalan pidana, maka sesungguhnya di dalam hukum Islam, meskipun cabangnya dibedakan antara pidana dan perdata, tetapi fikih tersebut atau pelaksanaan hukum tersebut adalah satu kesatuan di dalam hukum Islam. Artinya, sama orang ketika berupaya untuk mengetahui bagaimana hukum tentang ibadah sholat, kemudian praktek sholat,
atau sama orang yang belajar tentang teori bagaimana berpuasa yang benar, kemudian mempraktikkannya dengan cara yang benar, begitu juga sama dengan orang Islam, yaitu membimbing atau belajar tentang bagaimana fikih jinayah, hukum orang yang mencuri, orang yang berzina, dan seterusnya, dan apa sanksi-sanksinya sampai kemudian pada tahap pelaksanaannya. Nah, di slide ini bisa kita lihat rangkuman dari apa yang dibicarakan pada slide sebelumnya, di mana Islam ya, terbagi dalam 3 unsur pokok, ada iman, ada Islam atau syariat, dan ada ihsan. Kemudian melahirkan ilmu tauhid, ilmu fikih maupun ilmu tasawuf. Fikih di mana dia adalah perkembangan, atau fikih di mana dia merupakan ilmu yang membahas tentang syariat, itu pada tataran selanjutnya membagi dirinya atau terbagi ke dalam cabang-cabang tertentu. Ada fikih ibadah, muamalah, munakahat, siyasah, dan persoalan jinayah. Nah, di sini kemudian ketika orang yaitu mempraktekkan fikih ibadah, maka kedudukannya sejajar ketika orang itu mempraktekkan fikih muamalah. Artinya, karena satu kesatuan di dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan antara iman, Islam, dan ihsan, begitu juga terkait tentang hukum, bahwa umat Islam di dalam ruang dan waktunya terikat dengan peraturan-peraturan hukum Islam. Ya, dalam persoalan siyasah, jika dia juga terikat dengan hukum Islam atau syariat Islam, persoalan muamalah juga terikat dengan hukum Islam, persoalan ibadah juga terikat dengan hukum Islam, dan jinayah juga terikat dengan hukum Islam. Hanya saja yang menjadi pokok persoalannya, nah, ada di antara cabang-cabang fikih ini yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu, ya, tetapi ada juga pelaksanaannya yang tidak bisa diserahkan kepada individu, melainkan harus ada kekuatan, yaitu pemerintah. Misalnya fikih jinayah. Ya, di dalam fikih jinayah ada aturan potong bagi orang yang mencuri. Maka menegakkan aturan potong tangan bagi orang yang mencuri ini tidak bisa langsung dilakukan oleh masing-masing individu, karena terikat dengan adanya ijtihad para ulama bahwa yang menjadikan sanksi, memutuskan pidananya adalah hakim, dalam artian penguasa. Adapun ibadah, misalnya sholat, puasa, zakat, itu tidak terikat secara langsung dengan pemerintah atau negara atau penguasa. Seorang muslim ya harus sholat, ya, tanpa menunggu komando perintah dari pemerintah atau penguasa. Seorang muslim ya harus tetap sholat meskipun dilarang oleh orang yang berkuasa. Seorang muslim muslimah ya, harus memakai hijab meskipun tidak diwajibkan berhijab, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita membahas terkait tentang pandangan manusia terhadap fikih jinayah, atau pandangan manusia terhadap keberadaan fikih jinayah, baik muslim maupun non-muslim. Kalau kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat setidaknya bisa digolongkan ke dalam 2 kubu besar. Yang pertama adalah mereka yang jelas-jelas kontra atau tidak setuju dengan keberadaan fikih jinayah, hukum-hukum pidana Islam, karena dianggap mungkin keras, kejam, primitif, sehingga harus ditolak. Tetapi ada sebagian pula masyarakat, utamanya orang Islam, yang menghendaki bahwa fikih jinayah tidak boleh sekedar menjadi teori belaka, tetapi dia juga harus diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat muslim.
Karena keyakinan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah, syariat yang diturunkan Allah kepada manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagaimana di dalam maqasid syariah ada istilah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzul aradi, menjaga itu adik-adik kehormatan, hifdzul mali, menjaga harta, hifdzun nasali, menjaga keturunan. Nah, ini dianggap sebagai kemaslahatan manusia, betapapun bentuk dan model hukum yang Allah tetapkan bagi manusia di dalam fikih jinayah. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Nah, sesungguhnya jawaban orang-orang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, nah, ucapan yang keluar dari mereka, kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ta'na. Nah, sekarang kita membahas apa sih yang dimaksud dengan fikih jinayah. Nah, fikih jinayah atau fikih jarimah. Nah, ini kita identik ya atau familiar dengan istilah fikih jinayah dan tidak familiar dengan istilah fikih jarimah. Meskipun nanti makna jinayah dan jarimah ini hampir memiliki persamaan. Ya. Fikih jinayah berarti ada dua kata fikih, al-fikhu wal jinayatu. Nah, al-fikhu itu bahasa arti secara aspek bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Ya, bahasa umumnya adalah hukum. Nah, kemudian jinayah. Jinayah itu secara bahasa bisa dosa, kejahatan, kesalahan, hal yang dilarang. Kemudian maksud secara istilah adalah perbuatan yang dilarang. Ya, di mana jika hal tersebut dilakukan, dia diancam dengan sanksi had maupun takzir. Had itu apa Pak Toko? Takzir itu apa Pak Toko? Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas, jinayah itu adalah tindakan-tindakan kriminal ya, secara umum. Hal ini bisa kita lihat ya, di dalam salah satu kitab yang saya nukil di slide ini. Al-jinayatu bil makna al-am hiya al-i'tida'u 'ala dini awil aqli awil badani awil aradi awil mali. Nah, jika diartikan, maka maksud daripada pengertian jinayah secara umum ya, itu adalah al-i'tida. I'tida ini bisa diartikan serangan ya, atau tindakan yang merugikan, yang memberikan bahaya, yang tertuju kepada agama, akal, badan, kehormatan maupun harta. Adapun makna jinayah secara khusus, hiya al-i'tida'u 'ala alal badani bima yujibu qisasan aw malan aw kafaratan. Nah, ini adalah serangan, tindakan yang membahayakan yang tertuju kepada badan manusia. Ya, di mana hal tersebut yujibu qisasan, ya, yang mewajibkan adanya qisas atau malan. Nanti malan berarti harta, diyat maksudnya, au kafaratan atau kafaroh. Ya. Jadi ini maksudnya yang dimaksud dengan jinayah itu sendiri. Jadi fikih jinayah secara umum adalah fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum tindak pidana kejahatan atau kriminal. Terus apa dalilnya bahwa tindakan kejahatan tersebut dilarang di dalam agama kita? Bisa kita lihat di dalam
ad-dalilu minal kitab di slide ini, dalil dari Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya kita ambil saja wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, larangan i'tidak, menyerang, membahayakan, melukai, membunuh dan seterusnya tadi ya. Karena Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai perbuatan orang-orang seperti itu, atau tidak menyukai orang-orang yang berbuat seperti itu tadi, tidak tadi. Dalil tentang sunnah banyak juga. Misalnya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun. Harta-harta kalian ya, darah kalian artinya jiwa kalian ya, amwalakum harta kalian, kehormatan kalian itu haram, artinya haram, harus dilindungi, tidak boleh tidak boleh dicederai. Ada misalnya la dharara wala dirara dan lain sebagainya. Ini sumber dalil daripada larangan orang berbuat tindak jinayah atau jarimah atau pidana. Tidak boleh ya secara dalil wahyu. Secara logika ya lebih masuk akal juga, atau sangat masuk akal, di mana orang tidak boleh membahayakan, merugikan orang lainnya. Ya, kemudian sumber hukum yang digunakan di dalam fikih jinayah itu apa, Pak Topo? Sumber yang digunakan di dalam fikih jinayah ya seperti sumber hukum yang digunakan di dalam fikih-fikih lainnya, fikih ibadah, muamalah dan seterusnya, di mana sumber hukum yang bersifat wahyu yaitu dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maupun yang bersifat ijtihad yang tersurat maupun tersirat daripada keduanya. Ijtihad yang menghasilkan qiyas, kemudian analisis masalihil mursalah, al-istihsan dan seterusnya. Itu merupakan sumber hukum yang digunakan oleh para ilmuwan muslim ya, para faqih atau para ulama untuk menentukan tentang hukum-hukum tindak pidana. Setelah kita membahas tentang sumber hukum yang digunakan oleh para cendekiawan muslim atau ulama-ulama muslim yang digunakan untuk ya, menentukan hukum terhadap tindak pidana, maka kita membahas tentang ruang lingkup atau cakupan atau bahasan apa saja yang masuk di dalam fikih jinayah. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat di tulisan yang pertama, al-mabhasul awal anwa'ul jinayati bil makna al-ami. Nah, fi khamsatu matalib hiya al-jinayatu 'ala dini dan seterusnya sampai al-jinayatu 'ala al-mali. Ini berkaitan erat dengan memaknai jinayah yang maksudnya adalah al-i'tida'u 'ala dini, 'alal aqli, 'alal badani, 'alal aradi wa 'ala al-mali. Nah, tentu kalau memaknai jinayah secara umum, makna yang umum, nanti pembahasannya ya berkaitan dengan bagaimana hukumnya jinayah, pidana atau kriminal yang berkaitan dengan agama. Bagaimana hukum pidananya orang yang melakukan tindakan jarimah atau jinayah atau kriminal yang berkaitan dengan badan dan seterusnya sampai kemudian yang berkaitan dengan harta. Nah, seandainya kita memaknai fikih jinayah itu hanya berkaitan dengan al-jinayatu bil makna al-khas, di mana jinayah itu dikaitkan dengan makna yang khas, nah makna yang khusus seperti di slide sebelumnya tadi, maka pembahasannya hanya ada dua. Yang pertama, anwa'ul jinayati ala nafsi wa anwa'ul jinayati ala maduna nafsi. Pertama, yaitu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tindakan pidana yang berkaitan dengan jiwa manusia dan bentuk-bentuk hukuman ya, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang
berkaitan dengan maduna nafsi, ya, tidak sampai membuat orang itu meninggal atau mati. Ini adalah ruang lingkup yaitu fikih jinayah. Sehingga nanti ada 3 hal yang bisa kita ingat untuk menuju bahasan selanjutnya, yaitu istilah hudud, istilah qisas atau dia, dan istilah takzir. Di mana 3 ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk atau digunakan sebagai sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Nah, di sini kita bisa lihat seandainya fikih jinayah itu dikaitkan dengan pengertian jinayah al-khas bil makna al-khas, ya, secara khusus, maka ada beberapa macam bentuk. Nah, mohon maaf, ada beberapa macam permasalahan atau persoalan yang akan dibahas. Yang pertama, jika yang dimaksud dengan yaitu macam, ya, bentuk-bentuk pidana yang berkaitan dengan jiwa manusia, nanti yang dibahas berkaitan dengan bagaimana hukum al-qatlu al-amdu atau pembunuhan sengaja. Al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan semi disengaja. Al-qatlu al-khata'u, ya, pembunuhan yang salah, ya, salah maksudnya salah sasaran, adik-adik. Kemudian yang keempat, al-qatlu al-mulhaqu bil khata'i, ya, pembunuhan yang diserupakan atau disemisalkan, ya, dipadankan hukumnya dengan pembunuhan yang salah tadi. Kemudian yang kelima, al-qatlu bis sababi, pembunuhan dengan adanya sebab-sebab tertentu. Adapun penjelasan lanjutan daripada jinayah atau tindak pidana atau kriminalitas yang tidak sampai menghilangkan nyawa, maka nanti bisa berkaitan dengan al-qata'. Al-qata' artinya terpotong. Misalnya ada anggota tubuh yang terpotong. Itu bagaimana hukumnya, bagaimana sanksinya menurut hukum Islam atau fikih jinayah. Kemudian al-kasru, pecah, misalnya ada tulangnya yang pecah, ya, tangannya tidak terpotong tapi patah tulang, ya, tulangnya patah, kakinya patah, dan seterusnya. Kemudian orangnya gegar otak misalnya, ini al-kasru. Kemudian yang keempat, al-jarahu, tubuhnya tidak terpotong oleh tindak pidana, juga tidak ada yang pecah atau retak atau terbelah atau potong, terpecah, terbelah, ya, dari tulangnya, tetapi ada al-jarah. Jarah itu luka, melowek, ya, sempel. Kalau sempel sudah masuk al-kasru wal qata'u, ya pokoknya jarah itu maksudnya terluka, ya, tapi tidak sampai terputus, tidak juga sampai pecah atau rusak, tapi luka, ya, memar, bonyok, dan seterusnya itu masuk dalam kategori al-jarhu. Nah, itu tadi kawan-kawan video singkat materi pembelajaran terkait tentang sumber dan ruang lingkup fikih jinayah. Semoga sedikit tadi bisa difahami, dimengerti, dan lebih terpenting daripada itu adalah bermanfaat fid dunyana wa akhiratina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.